Di sini Allah mengajarkan bahwasanya jangan pernah menempatkan diri kita bimanzilatil ilah, menempati posisi Tuhan. Posisikan diri kita sebagai hamba. Apa itu posisi Tuhan? Penilai surga, neraka. Orang yang sholat mulu surga no dia. Neraka no gitu. Jadi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih oleh Allah, lakum, untukmu, ad-dina, agama, ay dinal islami, yang dipilih oleh Allah adalah agama Islam. Jadi Allah telah memilih untuk kita, untukmu, karena ini masih berkaitan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, telah memilih untukmu satu agama namanya Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kamu mati, illa, melainkan, wa antum, sedangkan kamu muslimun, dalam keadaan tunduk, pasrah atau Islam kepada Allah. Jadi Islam ini agama pilihan. Jadi Allah telah memilih satu aturan yang baku untuk manusia yang ditetapkan oleh Allah, baik dan buruknya Allah tahu. Nah, Islam ini dari kata salimah, yang artinya selamat. Salimah ya selamu salamatan, artinya selamat. Jadi Allah menghendaki manusia agar hidup di dunia ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi salimah. Ada yang mengatakan Islam itu diambil dari kata aslama, dari wazan af'ala yus'ilu if'alan, aslama yuslimu islam, artinya selamat, menyelamatkan. Jadi Allah berikan agama namanya Islam agar manusia selamat dari dunia sampai akhirat. Selamat di dunia itu dalam menata dan mengelola kehidupan di dunia ini berdasarkan aturan Allah. Kenapa Allah berikan aturan untuk manusia namanya Islam? Tujuannya agar manusia itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari apa yang telah disediakan oleh Allah ketika di dunia. Dan Allah memberikan Islam itu bukan mengekang hak asasi manusia. Jadi Islam itu bukan agama yang mengekang hak asasi manusia. Jadi Islam itu agama yang sebenarnya ingin memuliakan manusia atau memuliakan manusia. Jadi nggak ada Islam itu agama yang menzolimi manusia, tapi untuk mensejahterakan manusia. Maka rukunnya juga dikit: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ikrarnya ini yang harus kita perhatikan. Syahadat ini kalimat ini kecil tapi bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Jadi kalau ada orang Islam yang orang baru masuk Islam harus mengucapkan asyhadu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa mereka. Tetapi ada kata aku bersaksi. Kalau tidak ada kata aku bersaksi, falaisa bimu'min,
maka belum dianggap mukmin. Jadi belum dianggap mukmin. Jadi harus ada kata asyhadu. Kan ada kadang saudara kita atau teman kita itu la ilaha illallah. Itu kan ya, alhamdulillah insyaallah masihnya minta ampun. Nah, tetapi mereka tidak mengucapkan asyhadu, yang non muslim ini, yang orang yang tidak bertuhankan Allah. Kalau dia pengen menjadi hamba Allah harus diikrarkan dengan kata asyhadu. Setelah dituntun dengan bahasa Arab, baru kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan kata aku bersaksi. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian sholat. Para nabi yang terdahulu sholat nggak? Sholat. Para umat-umat terdahulu sholat. Nabi Adam subuh, terus Nabi Isa maghrib, dia semua sholat. Fajumi'a indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dikumpulkan, dijadikan satu di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi umat-umat terdahulu juga sholat. Nabi-nabi terdahulu juga sholat. Begitu. Kemudian puasa, mereka puasa nggak puasa? Nah, gitu. Kita juga puasa, namanya puasa Ramadan. Kemudian apa namanya? Haji. Haji itu Nabi Adam haji ya haji. Cari apa melaksanakan ibadah haji. Yang sekarang ini sebentar lagi akan dilakukan oleh saudara kita yang 2 tahun kagak melaksanakan haji. Nah, kita juga haji. Haji itu termasuk sar'un man qablana. Kalau dalam usul fikih namanya sar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim begitu. Jadi sar'un man qablana. Jadi istofa lakumuddin. Allah telah memilih untukmu agama, yaitu dinal Islam. Islam. Di agama yang dipilih adalah Islam. Nuhiya antarkil Islam, dilarang dari meninggalkan Islam. Kalau bisa ikutin aturan Allah, gitu. Jadi Allah kasih aturan. Kenapa Allah kasih aturan? Karena Allah yang menciptakan manusia. Yang namanya pencipta tentu lebih tahu kualitas dan kuantitas yang dicipta. Allah menciptakan kita, jadi Allah tahu dalam dan luarnya kita, kemampuan kita Allah tahu. Kita menciptakan motor, jadi pencipta motor nih, kualitas dan kuantitas motor pencipta lebih tahu. Bajanya berapa, kekuatan pistonnya berapa, ring sehernya kekuatannya di kilometer berapa. Nah, itu pencipta lebih tahu. Maka pencipta biasanya bikin aturan 5.000 ganti oli, betul kan? Iya. Allah juga bikin aturan karena Allah yang menciptakan manusia. Nah, maka Allah larang nuhiya antarkil Islam, dilarang. Kalau bisa berislam, cuma manusia itu makhluk yang diberikan kebebasan. Kebebasan kita bebas, mau sholat silakan, mau tidak. Pernah gak ditegur sama Allah? Jadi bebas. Kenapa diberikan kebebasan? Karena kita diberikan lub namanya, akal murni. Nah, akal murni ini nolak keburukan seluruhnya. Kita nih dari rumah pengen ngaji, dari rumah nih pengen ngaji, itu ngaji. Syahwat kita itu menutupi akal murni kita. Nggak usah, besok juga bisa. Nah begitu dia. Akhirnya banyak orang besok aja dah, gitu, memilih tidak mengikuti akal murni. Begitu. Agama yang benar itu Islam, orang tahu, nggak perlu dipaksa, nggak perlu digembor-gemborkan bahasanya, nggak perlu dijagain Islam itu. Itu bahasanya. Siapa yang menjaga Islam? Ya Allah. Nah begitu. Cuman praktekkan Islam dengan baik, cara Islam. Padahal mereka tahu agama yang benar itu Islam. Lubnya
hati kecilnya itu tahu. Tapi kenapa tidak dikeluarkan hati kecilnya itu? Karena ditutupi oleh hawa nafsu, kepentingan, gengsi, tetek bengek, dan itu ada di situ. Nah, begitu. Kalau Allah larang dari meninggalkan Islam. Kemudian wa umira bisabati alaihi, dan Allah memerintah Nabi Ibrahim itu wa umira bisabati alaihi, dan diperintah agar tetap terhadap Islam. Ini agama yang keren loh, gitu. Nabinya keren, kitabnya keren, gitu. Aturannya juga keren, gitu. Seperti itu. Nggak ada kitab di dunia ini yang sekeren Al-Quran, gitu. Dan nggak berubah sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang jaga. Jadi nggak usah takut, nggak perlu kita yang menjaga Islam, nggak perlu. Islam nggak perlu dijagain, Allah yang jagain Islam. Itu cuma bagaimana kita berislam. Kenapa? Nabi praktek itu Islam, nggak perlu lu masuk Islam, nggak perlu. Bahkan Sayyidina Umar pada saat pertama kali masuk Islam, aslim taslam, masuk Islam ente selamat, nggak perlu begitu, nggak kasar Islam. Artinya praktekkan Islam, nanti kalau dan orang berislam dengan baik, insya Allah akan begitu. Makanya sekarang ini kenapa Islam itu diidentikan dengan Islam, dikit-dikit diidentikan dengan terorisme, dengan Islamofobia, karena cara berislamnya yang salah. Islam itu bukan agama yang kasar, tapi agama yang rahmatan lil alamin. Ya udah, nggak ada harus baik tuh sama manusia. Bayangin Nabi diturunkan di komunitas orang-orang kafir, bukan di tengah orang mukmin. Berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya kan? Di tengah-tengah itu. Nah, Nabi mempraktekkan. Kemudian baru mereka ikut satu sampai hijrah ke Madinah. Semua itu seperti itu. Bahkan sampai musuh-musuhnya pun satu. Nah, gitu. Jadi berislam dengan baik. Praktekin aja, nggak perlu kita begini dan begitu. Iya, nggak perlu marah-marah. Nggak perlu ABCD. Pokoknya berislam lah yang baik. Sholat, puasa, baik sesama manusia. Kenapa? Soleh itu harus ada 3 kesolehan. Pertama, soleh imannya. Soleh imannya, yakin sama Allah kuat, tauhidnya benar. Tapi soleh, nah ini nih soleh ini. Yang kedua, soleh kepada Allah, taat kepada Allah. Ini iman kepada Allah, taat kepada Allah. Dia keren, tapi zolim sama manusia atau maksiat kepada manusia. Bukan hanya orang yang beriman, seluruh manusia. Jadi dia baik sama Allah, iman kepada Allah, taat sama Allah, belum dianggap baik di mata Allah. Jadi bagaimana? Iman kepada Allah, baik kepada Allah, soleh kepada Allah, soleh kepada manusia. Baru di situ duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minnas. Jadi hina di pandangan Allah kalau seandainya orang itu iman kepada Allah, taat sama Allah, tapi gedegnya sama orang. Iya, gedegnya ya. Nah, nggak boleh tuh. Benci sama orang nggak boleh. Berarti harus 3 kita punya. Kesolehan, soleh dalam keimanan, soleh dalam hubungan kita kepada Allah, dan soleh dalam hubungan kita kepada manusia. Baik doang, ya. Baik doang, sholat mulia. Nah, itu pun tidak mulia di mata Allah. Wahai kaum manusia nih. Nah, sama Allah agak pernah ibadah, imannya kuat. Nah, nggak mulia di mata Allah. Jadi kalau pengen mencapai kemuliaan harus 3 itu komplain, gitu. Harus lengkap. Jadi STMJ lah. Jadi lengkap. Tidak boleh pincang. Kalau pincang berdet, kayak pusing. Wa umira bisabati alaihi ila musadafatil maut, sampai ajal menjemput, sampai mati. Itu kenapa? Ya itu tadi, karena yang menyelamatkan kita itu cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah.
Itu yang menyelamatkan kita. Dan nggak boleh kita menempati diri kita penilai. Ingat ini. Di sini Allah mengajarkan bahwasanya jangan pernah menempatkan diri kita biman zilatil ilah, menempati posisi itu Tuhan. Posisikan diri kita sebagai hamba. Apa itu posisi Tuhan? Penilai. Surga, neraka. Orang yang sholatmu surga dia. Neraka gitu. Jadi mudah menilai. Ya kita sholat saja, penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau kita dinilai sholat kita nggak ada yang beres saya. Iya, jangankan ini orang awam, saya sendiri mungkin takbir saya juga mungkin kalau diverifikasi secara ilmu nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi kriteria. Bacaan saya pun mungkin masih banyak yang salah. Itu bagi kita yang paham, apalagi yang tidak paham. Ya sholat saja, gitu. Sholat ibadah kepada Allah berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Begitu. Jangan pernah menempatkan diri kita sebagai penilai. Ini ahli surga, ini ahli neraka, gitu. Orang yang mabok mulu bisa jadi neraka yang dikhawatirkan begitu. Pokoknya jangan sampai kita jadi penilai. Kita serahkan kita ibadah, sholat ya menyembah Allah. Bahkan orang yang sujud saja tuh ahabbu ilaihim wa qulubuhum ghaflah. Saya senang banget tuh kata Allah. Orang yang sujud wa qulubuhum ghaflah, hatinya lalai. Yo palanya meleter, yo meleng bininya, ya kan? Iya. Seperti itu tapi Allah senang karena sujud. Jadi sujud itu prestasi. Gitu. Kita itu sujud itu prestasi. Ya sujud saja Allah. Kalau ibaratnya Bil Hasan Asazili mengatakan sholat yakin diterima oleh Allah, gitu. Jadi yakin saja diterima oleh Allah. Bisabati ilaih ila bisadaqatil maut. Walam maqala al-yahudi, dan pada saat orang Yahudi berkata lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alas ta'lamu, apakah engkau tahu, apakah engkau tidak tahu anna Yaquba, bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam yauma mata, pada saat mati atau pada saat beliau meninggal, auso banihi, beliau Nabi Yakub mewasiatkan kepada anaknya bil Yahudiyah, untuk mengikuti agama Yahudi. Ini Yahudi nih. Makanya kalau punya ilmu itu jangan katanya, jangan kilau kok. Banyak orang pinter itu mengadopsi pendapat orang. Gitu. Jadi harus punya standar. Kata Yahudi nih, dulu Nabi Yakub mati berpesan bukan ikutin Islam, harus beragama Yahudi. Kata Yahudi yang berhadapan dengan Nabi pada saat di kota Madinah. Oh, wasiatnya suruh ikutin agama Yahudi. Nah, nanti di akhir zaman banyak orang yang sok alim tapi tidak mempunyai standar ilmu, bahaya. Makanya harus ada standar ilmunya, harus ada acuannya, jangan asal goblek, gitu, jangan asal jeplak, bahaya. Apalagi sekarang ini orang banyak dikit-dikit fatwa yang bukan ahlinya berfatwa, gitu, bukan ahlinya dalam bidang agama berfatwa, banyak udah sekarang. Gitu. Anna Yaquba mata ausa banihi bil Yahudiyah. Jadi ibaratnya kalau kita mau bicara harus ada referensi. Nah, gitu. Dibiasakan kita harus cerdas secara intelektual. Nah, gitu. Cerdasnya karena kita punya referensi. Jadi ada fakta-fakta pendukung secara ilmiah ketika kita bicara. Jangan asal-asalan. Gitu. Ustaz, saya nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Yang penting ketika kita menerangkan ada acuan Al-Qur'annya dan ada acuan hadisnya. Begitu. Dan itu pun gak cukup, harus ada ahwal namanya. Karena Imam Malik beliau itu menggunakan ahwal dalam mengimplementasikan atau menerapkan ilmu di tengah komunitas masyarakat di kota Madinah. Gitu. Ahwal, jadi harus apa? Ahwal itu ngetin guru. Jadi orang ngaji harus berguru. Ahwal, gurunya bagaimana? Oh, guru saya kagak kasar kalau ngomong. Begitu. Kenapa banyak orang yang beragama tapi pinter tapi kasar? Karena itu nggak berguru. Nah, begitu. Jadi harus guru, ngetin guru kan gurunya. Oh, kalau nyuruh dia
Dong, biin, neng, manggil, kan sopan tuh. Itu sebenarnya akhwal, mengajarkan kita secara tidak langsung. Itu akhwal. Itu akhwal. Jadi tingkah laku, pola laku. Begitu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis itu qaulan, fi'lan, takrir. Nabi ucapannya wahyu, perbuatannya wahyu, ketetapannya wahyu. Lah guru tindak tanduknya ilmu, enggak sembarangan gitu. Begitu, Bang Iwan. Iya. Jadi itu guru. Harus punya guru. Makanya siapa orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Setan ngadopsiin. Dari wasiat ini istofa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum Muslimun. am kuntum syuhada, ditanya tuh, apakah kamu syuhada, bersaksi artinya hadir, ai huduran hadir, emang lu tahu? Nah Allah nanya, ente Nabi aku mati, ente nyaksiin nggak? Sok bener begitu. Nah itu kan Quran kok. Ente jangan jadi baratnya berfatwa tuh tanpa dasar. Jangan sok tahu begitu. Jangan nekat. Ya sekarang kan Ustadz lagi ngetren bahasanya nih, berceramah lagi ngetren. Kenapa? Duitnya banyak. Iya, kalau Ustadz ngaji, ibaratnya yang duduk-duduk keliling majlis taklim itu kita nggak ada, keredoan doang. Iya, nggak mau tuh mau balik di model gitu. Iya. Tapi nilai keberkahannya yang mahal. Nah, ini keberkahan. Kenapa? Berkah itu mahal. Jadi berkah itu mahal. Jadi lebih baik berkah daripada tidak huduran. Mana faktanya? Ente hadir pada saat Nabi Yakub wafat. Ente jangan katanya dan katanya. Beragama tidak demikian. Gitu. Makanya kita diajarkan di sini ngaji, seringin banyak baca. Gitu. Ya siapa tahu, kita nggak tahu di antara kita nanti bisa jadi dikehendaki oleh Allah jadi orang alim, kita nggak tahu. Begitu. Maka banyakin baca, nggak tahu tanya kepada guru-guru kita. Ketika hadara Yaqub al-maut, ketika mendatangi atau menjumpai akan Nabi Yakub al-maut oleh kematian. Ya, pada saat Nabi Yakub meninggal, ente hadir nggak tuh? Id badalun min id qablahu. Id itu di situ jadi badal dari id sebelumnya. Id qala li bani, ketika beliau Nabi Yakub berkata kepada anaknya, mata bulu Nabi bani, apa yang kamu sembah setelah aku? Nah, implementasinya buat kita apa? Kita nggak perlu nanya nanti apa yang kamu sembah, sekolahin aja, didik, kenalin Tuhannya, didik berdasarkan aturan agama. Itu sama saja mata bulu namin gitu. Jadi mengimplementasikan, nggak perlu ditanya lagi, ya arahkan mata bulu namin. Kalau udah dikenalin Tuhannya, ilok ya, bahasanya. Apa jawaban akhirnya? Ba'da mauti, setelah aku mati. Qalu, mereka menjawab anak-anaknya, nak bulu kami menyembah ilahaka, Tuhan bapakmu, ilahaka Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak moyang Ibrahim. Siapa bapak moyangnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam, bertauhid. Nabi Yakub bertauhid, wa Ismailah, dan Nabi Ismail alaihi salam, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Jadi Yahudi itu mengada-ngada di sini. Maka kita diajarkan kecerdasan ilmiah gitu. Jadi semua harus ada standar. Kalau kita kuliah itu ada maroji, referensi. Biasakan kalau kita ngomong itu harus ada referensinya. Jangan asal jeplak atau memfatwakan sesuatu yang kita ragu atau kita nggak tahu. Lebih baik apa? Jawab saya tidak tahu. Makanya kadang ada hadis begini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat suka ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gitu. Itu bahasa etis. Itu bahasa etis. Itu diajarkan oleh sahabat, itu bahasa akademis tuh. Bahasa tingkat tinggi itu Allah wa Rasuluhu a'lam. Begitu. Jadi bukan sahabat dia tahu, tapi karena menghormati dan memuliakan Rasulullah. Begitu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu bahasa keren itu. Jadi jangan takut kalau kita mengakui kalau saya tidak tahu, tidak menghinakan, tapi idh hadara Yaquba al-mautu. Jadi takdimul maf'ul alal fa'il. Misalnya idh hadara al-mautu Yaquba. Madza ta'buduna min ba'di ba'da mauti qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq alaihimus salatu wassalam. Odda Ismail dianggap dari kata ada yang memperhitungkan atau menghitung. Odda dianggap, dihitung. Ismailu, Nabi Ismail alaihi salam minal aba. Jadi Nabi Ismail dianggap aba. Taglibun itu mengeneralisir. Taglib itu umum. Wali annal amma, bahwasanya paman biman zilatil ab itu menempati posisi bapak. Kayak habis sehat sama guru nas. Nah itu ibaratnya kalau orang Arab tuh ponakan itu mamang itu anak ke ponakan gitu. Kita anak keponakan saya tuh gitu. Nah orang Arab ketika sama ponakan itu anggap atau itu nganggap bapak. Nah itu di situ artinya bapak, di situ artinya biman silatil ab, menempati posisi bapak. Semua itu mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilaha wahidah, satu Tuhan, monoteis, satu Tuhan. Badalun min ilahika, jadi badal dari ilahika, dari kalimat ilahika. Jadi satu Tuhan. Nah itu pahami itu akidah Homsun terutama tuh. Wujud sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20. Wujud kidam bako harus hafal itu. Ya. Wujud kidam. Terus lawan katanya apa? Wujud lawannya Adam, Kudus, Pana, Masalah, Ibtikor, Ta'adud dan lain sebagainya. Nah 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Yang wajib bagi Rasul apa? 4. Berarti 20 tambah 20 berapa? 40. Tambah yang wajib 44. Yang mustahil bagi Rasul berapa? 4. Jadi berapa? 48. Yang jaiz bagi Allah berapa? 1. Yang jaiz bagi Rasul 1. Yang jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah, yang jaiz bagi Rasul aqradul basari, ya sifat-sifat kemanusiaan. Rasul makan, Rasul tidur, boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi akidah 50. Nah, terus kita pahami nanti ada dalil akli, dalil nakli, dalil akli. Nah, gitu. Dalil nakli, dalil akli. Apa wujud Allah itu wujud. Allah itu ada, apa dalilnya? Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Begitu. Itu akidah 50. Itu sekarang ini disalah-salahkan tuh akidah 50. Gitu. Imam Asy'ari itu enggak ada tuh. Ada yang benar itu rububiyah. Terus apa? Uluhiyah dan asma wa sifat. Itu tidak demikian. Jadi akidah yang benar itu yang dipahamkan, yang diajarkan oleh guru kita adalah akidah Imam Asy'ari yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Lihat itu. Kenapa? Karena gorsus sukuk nanti ini. Gorsus sukuk itu jadi membingungkan orang awam yang tidak paham agama dan kagak ngaji, akhirnya liar. Gitu. Terutama generasi muda nih.
salah ngikut gitu, semua ini ngikut keren nih, kayaknya agama benar nih, diikutin tuh. Nah gitu. Sekarang itu tuh, jadi nanti pikiran paham dikit berfatwa seolah-olah jadi ustadz tuh. Nah itu bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi karena dia nggak ada pondasinya, akhirnya liar, gitu. Jangan sampai liar. Makanya kita bersyukur masih banyak orang-orang alim. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami lahu kepada Allah muslimun. Muslimun itu pasrah tunduk. Jadi orang Islam itu adalah orang yang tunduk, mengakui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Begitu. Hanya kalau sering kita dengar tuh guru kita kan baca la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman, la ilaha illallah al madkur fi kulli lisan, la ilaha illallah. Nah itu kan kullun huwa fi sa'ni. Muslimun awam dan lafaz am bimakna hamzatil inkari, dengan arti hamzah inkar. Am kuntum syuhada gitu. Itu Allah bantah. Am kuntum namanya hamzah istifham inkari. Istifham inkari yang ngada-ngada teh gitu. Begitu. Istifham inkari. Ai lam tahduruhu kamu tidak menghadiri ketika Nabi Yakub wafat, waktu mautihi, ketika waktu mati. Pakaipa maka kenapa tasubuna ilaihi mala yali bihi, kenapa kamu menisbatkan tunsibuna ilaihi, menisbatkan bahwasanya Nabi Yakub itu memerintah beragama Yahudi, mala yali bihi, yang enggak pantas bagi dia, padahal tidak memerintah beragama Yahudi, tapi memerintah agar beragama Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tilka mubtadaun, mubtada tilka wal isyaratu ila Ibrahim, dan isyarah tersebut kepada Nabi Ibrahim, wa Yaquba, dan Nabi Yakub, wa banihima, dan kedua anaknya, wa anasut taknis khobaruhu, ummatun, dan tilka ummatun itu adalah umat qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wallahu a'lam bishawab. Wa maulana al-adim wa fiqh lana wa liwalidina.